Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel gua sendiri dan Alvaro. Kali ini gua akan nge-review sebuah mobil legenda lagi ya. Mobil legenda ini adalah nenek moyangnya ataupun kakek moyang ya. Kakek moyang dari Toyota Land Cruiser yang kalian tahu sekarang Land Cruiser adalah mobil SUV-nya para sultan ya. Apalagi yang Lexus LX 570 itu yang kembarannya yang kastanya lebih mewah lagi, yang harganya sudah mencapai 3,5 M. Kalau Land Cruiser tuh seingat gua itu 2,5 M. Dan ini adalah kakek moyangnya, yaitu Toyota Land Cruiser juga. Toyota Land Cruiser FJ40 guys. Dan ini adalah FJ40, dan kalian mungkin bertanya-tanya kenapa mobil ini namanya FJ40 ya. Tapi di Indonesia sering disebut Toyota hardtop ya, karena ini atapnya atap keras. Karena ini sebenarnya ada yang versi soft topnya. Jadi ini si kacanya tuh bisa dilipat. Even ini kayak Jeep Willys ya. Jeep Willys pada tahun 50-an itu Toyota mendapat orderan dari negara ya untuk membuat sebuah mobil yang mirip Jeep Willys, dan akhirnya keluar itu adalah Toyota FJ20 waktu itu 20 atau FJ30, dan ini adalah generasi ketiganya FJ40. Dan di sini FJ40 adalah mobil yang tua ya, mobil tua. Ini by the way tahun 1980. Tapi kalian bisa lihat sendiri nih. Ya ini gue yakin ini adalah repaint, tapi ini bangunnya ini sangat-sangat cantik sekali nih ownernya. Ya ini mobil dijual guys. Untuk harganya kalian pasti akan tercengang kalau mendengar harga mobil tahun 80-an ini ya. Karena ini adalah seekor Land Cruiser. Kalian pasti tahulah harganya gila-gilaan, dan karena memang mobil ini harganya gelap guys di Indonesia sendiri. FJ40 ini varian yang bensin ya. Kalau yang diesel itu BJ, kodenya BJ40. Kalau yang ini FJ40, tapi di Indonesia maupun diesel ataupun bensin tuh sering disebut FJ40. Nah, 40 itu menandakan dia yang short wheelbase. Ada yang FJ43 tuh yang middle wheelbase, dan FJ45 tuh yang long wheelbase. Dan ini adalah yang short wheelbase, jadi adalah FJ40. Nah, J-nya itu adalah untuk kata-kata Jeep ya. Ya, memang ini mobil Jeep. Sangat proper sekali dipanggil mobil Jeep, dan di tahun 90-an mobil ini sangat terkenal sekali ya, karena sering masuk sinetron anjir. Karena sering dipakai untuk menculik anak. Tapi bohong ya. Ini katanya ya, dalam tanda kutip menculik anak di dalam sebuah skin sinetron. Dasar monyet bau, kadal bintit, muka gepeng, kecoa bunting, babi ngepet, dinosaurus, brontosaurus. Bukan di kenyataan, tapi kalau kalian tanya anak 90-an pasti anak 90-an bilang ini adalah mobil penculik atau mobil mafia atau mobil gangster ya, mungkin ya pada tahun segitu. Tapi sekarang adalah mobil incaran kolektor guys. Kayak gua gini ya, kolektor cewek. Jancok gue. Guys, apalagi mobil yang sudah dibangun sedemikian rupa ini sangat cantik sekali. Ya meskipun ini beberapa sudah tidak standar, apalagi interiornya ada beberapa tidak standar, dan kuncinya masih asli, kunci masker gua jatuh. Apalagi kuncinya ini sudah tambah alarm, dan dia kuncinya masih kunci besi biasa ya, tidak ada fitur keamanan yang aneh-aneh. Even untuk remnya ini kita lihat, oh ini yang depan sudah cakram ya, karena setahu gua yang FJ40 sebelum-sebelumnya ini empat-empatnya masih tromol guys, tapi ini dia sudah modern, dia
depannya sudah cakram. Dan sekalian kita bahas bannya, ya tentunya nih bannya sudah tidak original lagi, sudah diganti memakai Mudhawk MT ya, ban kasar ini, ban MT Mudhawk Kanate. Ukurannya nah ini ya, Mudhawk ini merek mana ya guys ya, ukurannya nih, nah nih LT26575 ring 16 ya, ternyata ring 16. Dan ya bannya masih kasar banget ini, kayaknya ban baru. Dan peleknya tentunya sudah tidak asli ya itu ya. Di sini juga dari FJ40 yang sebelumnya ini ada improvement, dia perdownnya dia lebih tipis dan lebih panjang guys. Jadi dinaikin lebih lembut sedikit ya, lebih lembut sedikit, karena yang FJ40 yang agak jadul itu terkesan kasar ya untuk bantingan suspensinya. Tapi di sini dia sudah lebih lunak. Ya meskipun gua nggak test drive ya, gua hanya lihat dari video orang lain yang sudah pernah test drive ini. Dan ini untuk lampunya dia juga biasa, lampu sen, lampu kota, dan lampu utamanya. Dan ini karena varian bensin ya, dia tidak ada tulisan diesel di sini. Kalau yang varian BJ40 itu dia diesel 4 silinder dan ada tulisan dieselnya di situ. Di sini masih ori, meskipun ini gua yakin sudah di repaint ya. Ini bumper besi guys. Jadi kalian mau hantamkan mobil ini ke mobil yang lainnya ya, mobil orang lain yang akan kalah ya, karena ini besi kuat banget. Even di bodinya pun ini konon katanya baja guys, baja. Jadi memang sangat tough sekali, sangat kuat sekali mobil ini ya. Dan sangat capable buat 4x4, karena mobil ini juga 4x4 capable buat off-road ya. Ya meskipun ini adalah tambahan untuk aksesoris apa sih ini, towing atau dereknya, ini tambahan ya. Nah, ini untuk lampunya. Dan untuk kap mesin ini bukanya masih manual, ini pun masih ori ya guys ya. Cara membukanya ini ya nanti akan gue liatin ya, agak ribet nih kalau untuk satu tangan. Jadi ini harus apa, 2 tangan guys, jadi agak susah. Nanti akan gue liatin aja ya kap mesinnya. Dan ini fendernya sangat gede sekali. Over fender ya, sorry, over fender. Dan dia nyambung sampai ke bawah sini. Ini footstepnya besi guys, besi. Dan karena ini mobil tahun 1980 ya, ini masih banyak engsel di luar nih guys. Untuk engsel pintu ini juga di luar. Dan ini wipernya ya. Dan gua nggak lihat semprotan wipernya ya, di mana ya washernya ya? Jadi satu dari sama wiper nih, enggak ya? Gua nggak lihat oh ini guys, ini washer wipernya ada satu. Gua kira nggak dapat ya washer wiper, ternyata dapat meskipun cuma satu. Untuk spion ini seperti ini ya. Nah ini dia seperti itu modelnya. Dia ini sudah termasuk yang modern guys, karena ada yang versi lebih jadul lagi, bentuknya tidak seperti ini. Nah ini versi yang modernnya, dia seperti ini ya. Oke, dan untuk handle dia chrome, dia sudah model cungkil, karena ada beberapa yang modelnya kayak pintu lemari itu ditekan gini loh guys. Ini ada silinder key-nya. Oh iya, dan untuk membuka pintu dia masih pakai ini ya, kunci yang bentuknya beda gini loh. Nah ini. Dan yang belakang tentunya tromol, ukurannya sama dan per daun. Untuk jendela ini yang sebelah sini dia bisa dibuka dari dalam, kayak kijang kapsul gitu, model keluar gitu ya. Ya meskipun ini di beberapa tipe ada yang model geser juga, tapi kalau yang ini mati ya, ini kaca mati, dan ini bisa dibuka. Dan
gue agak notice ya, ini seharusnya ini ada kaca kayak yang di belakang juga gitu yang model geser, tapi entah kenapa yang gue review ini semua kaca aktif ya. Dan ini juga ditambahi power window. Juga di kaca film juga, ini udah bagus. Ini harusnya ada yang model geser gitu, tapi entah kenapa yang gua review ini full kaca aktif ya, bisa turun semua. Oh ya, kelewatan nih, di sini juga ada. Ini kalau kalian lihat ini kayak pengisian bahan bakar, ini kayak tangki bensinnya. Ternyata ini bukan, ini adalah open close air dari mobil ini guys. Jadi untuk memasukkan udara luar ke dalam ya, bisa lewat sini dengan dicongkel dari dalam. Oke, dan di sini kita lihat ban serepnya ya. Tentunya ini adalah seekor Jeep. Ban serepnya ada di sebelah sini. Untuk membuka pintu, nah ini pintunya dia two pieces ya. Dia yang sebelah kiri ini biasa. Nah ini kalau yang belakang ini masih kayak pintu lemari ya, buka gini dan harus agak kasar ini. Nah ini biasa. Kita bahas pintunya dulu. Yang nggak gua pahami sampai sekarang nih, bempernya kenapa bentuknya seperti ini guys, yang belakang ini mungkin untuk pelindung ya, ini karena ini bentuknya aneh sekali. Nah untuk mata kucing nih tambahan guys, tambahan. Ini ada footstep juga. Nah ini ada towing. Untuk lampu biasa, lampu sen, stop lamp, dan lampu mundur. Tentunya ada knalpot. Nah itu lini bawahnya, lini bawah ada gardan yang cukup besar, dan shock breakernya juga besar itu, meskipun masih per daun. Nah di sini untuk yang pintu sebelah kiri, kita harus membuka pintu yang kanan dulu. Nah, ini kebetulan udah gua buka ya untuk pengunci pintu, pengunci ban serepnya. Ini sebelumnya nih kayak gini. Nah ini buat congkel dan gua geser dulu ban serepnya. Nah baru gua buka dari dalam. Nah ini agak susah ya. Ya agak susah guys, karena katanya sih punya FJ40 ini ataupun Land Cruiser jadul ini ya, itu harus agak kasar ini. Jadi memang ini agak susah nih bukanya, atau mungkin memang lagi macet ya, gua nggak ngerti. Nah ini kita bahas sekalian belakangnya. Ini kebetulan sudah di retrim ya, dan juga sudah dicat ini dalamnya. Nah ini untuk pelipatan dia ke samping guys ya, kayak mobil Toyota zaman sekarang, even Innova Reborn juga melipatnya ke samping gini. Tapi di belakang dia hadap-hadapan ya. Ini untuk orang, ini bisa menampung 6 orang ya, 3 di kiri, 3 di kanan. Untuk subwoofer tambahan, tentunya belum ada seat belt ya. Untuk belakang sini belum ada headrest juga. Lah ini buat pengaitnya ini, untuk ngelipat ke sini nih, nanti bisa dilipat, dan kakinya ini bisa dilipat ke bawah. Nah nih ya seperti inilah. Ini nanti dikaitin ke sini. Oke. Nah ini kakinya nih, waktu posisi aktif ini bisa dilipat juga yang sebelah kanan. Nah ini tempat dimana para anak-anak diculik ya. Untuk di dalam sinetron, skin sinetron ya, ada hand grip juga. Oke, dan di sini juga kita lihat atapnya nih. Oh ya, ini untuk engselnya juga masih di luar ya. Menandakan mobil sangar ya, mobil sangar.
Ya, oke, yuk kita buka kap mesin ya. Gua akan liatin mesinnya dulu sebelum gua masuk ke interior ya. Ini ada emblem Land Cruiser-nya. Itu tambahan Harley Davidson. Oh ya, untuk sebelah kiri nih tangki bensinnya. Nah, ini baru tangki bensin asli. Dan membukanya pun pakai kunci yang jadul juga nih. Kunci model apa sih? Gua nggak ngerti ini namanya. Nah, ini. Oke. Dan tentunya bensin ya. Ada kucing tuh. Kita lihat mesinnya dulu. Oke, maafkan gua karena ini susah ya guys ya untuk membuka ini. Jadi ini kebetulan ownernya juga nggak kesini. Ini susah loh anjir. Bukanya gua kurang paham nih. Bukanya gimana caranya. Ya, karena gue takut kenapa-kenapa ya pada mobil ini, jadi akan gue liatin gambar aja untuk mesinnya. Sekalian gue bacakin spek mesinnya. Ini adalah 4200 cc 4200 cc, sekali lagi 6 silinder inline, tapi dia bukan V6 tapi inline 6 atau 6 silinder segaris. Tenaganya untuk mesin 4200 kurang gede sih, 135 horsepower ya, karena ini mobil tahun 80-an. Tapi torsinya lumayan, 270 Nm. Dan untuk gambarnya bisa lihat di samping sini ya, untuk gambar mesinnya. Untuk ABS, EBD, BA nggak usah ngarep banyak ya, ini mobil tahun 80. Airbag pun juga nggak ada, traction control, hill start assist, launch control. Itu mobil balap itu kalau punya launch control ataupun superbike. Oke lah, tanpa basa-basi ini. Nah, ini ada sirip-siripnya ya untuk mendinginkan mesin ya, agar mesinnya tidak overheat. Ada dua ya siripnya, di sebelah sana juga ada sirip. Yuk kita buka pintunya nih, handle model cungkil. Kita lihat door trimnya dulu. Untuk door trimnya ini sudah sudah dibentuk ulang lagi ya. Ini tambahkan power window, dan di sini untuk handle-nya ini masih original, ada central lock-nya. Ini pengunci pintu, ada speaker. Ini juga sudah di retrim. Ada footstep, dan ini juga kursinya sudah diganti guys. Ini ada reclining, head adjuster, dan sliding. Oke. Nah, ini seperti ini. Aslinya dia joknya nggak seperti ini ya. Dia model yang menyambung. Ya, maksudnya di tengah ini bisa diisi orang. Dan dia nggak punya headrest. Pokoknya bentuknya beda banget sama yang satu ini ya. Dan dia juga aslinya dia dapat seat belt, tapi yang gua lihat di reviewnya Ridwan Hanif itu, dia juga nggak dapat ini. Jadi ini dia unik ya, dia dapat seat belt tapi nggak dapat kaitannya ini. Jadi ya nggak tahu lah, itu yang bawaan aslinya. Cuma yang gua review ini sudah dapat seat belt 3 titik dan sudah ada pengaitnya, jadi aman lah. Oke, yuk kita masuk ke dalam interior. Kuncinya ribet ya, banyak banget kuncinya ini. Nah, nih kita masuk ke dalam interior. Caranya gimana guys? Caranya kita naik ke sini. Aduh. Oh. Several bad puns later. Anjir, susah banget. Nah, ini dia. Ini ada emblem 4x4, tapi kelihatannya tambahan. Untuk mesin ini dia sudah 5 speed ya. 5 speed, tapi untuk mundur dia ke atas, kiri atas, dan untuk gigi 1 dia malah ke bawah nih. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dan di Land Cruiser sebelumnya dia tuh
Malah ada yang 3 speed doang ya. Ini sudah 5 speed. Ini untuk AC tambahan ya, AC tambahan. Dan kita nyalakan mesin ya. Nih, oh lagi dikunci stang. Oke. Kok gua ngeri ya. Di dalam mobil 4200 cc ini. Untuk klakson sebelah sini ada 3 bahkan. Di sini ada speedometer. Speedometernya masih biasa, ada oil trip, fuel meter, temperatur, dan canggihnya dia ada voltmeter nih. Ada ini odometer nih, getar ya. Gua matikan aja ya. Karena jujur ini boros guys. 4200 cc 6 silinder. Yang gua baca di forum-forum itu hanya 1 banding 5 km, 1 liter untuk 5 km. Dan itu kalau dibuat kebut-kebutan bisa 1 banding 4 saja. Wow, itu bahkan mengalahkan mobil-mobil supercar yang ada pada zaman sekarang ya, yang mesinnya padahal sudah 8 silinder tapi lebih irit daripada ini guys. Ya karena ini mobil ini belum berturbo juga. Di sini kita lihat ada tuas-tuas headlamp. Ini headlampnya sudah diganti LED guys. Dan kita lihat ya, ini ditarik 2 kali. Kita lihat nih, 1, oh ini untuk lampu speedometer ya, speedometer. Dan oh ya, ini untuk lampu kecil ya, untuk lampu menyalakan lampu kecil dulu. Dan nah ini lampu utamanya. Dan di sini ada lampu dim. Ini untuk sen ya, untuk sen. Ini tuasnya kecil banget anjir. Nih lampunya untuk menyalakan lampu utama, ini lampu sen dan lampu dim ya. Lampu dim, dan di sini sebelah kiri tidak ada apa-apa. Oke. Di tengah sini tadi sudah gua bahas. Nah, ini kalau kita aktifkan parking brake, nih ada logonya. Nih parking brake-nya di bawah sini ya. Itu kalau kita nonaktifkan dia akan mati. Ya ini juga untuk standby mesin ya. Ini kalau kita kontak on, nah ini dia akan mati. Kalau kita kontak off, kalau kontak on, nah dia akan nyala. Ini logo power window juga dia akan menyala guys. Oke, kita matikan saja. Nah ini. Dan kita aktifkan parking brake-nya lagi. Nah ini untuk tuas transfer case-nya, ini untuk 4x4-nya ada 2 high, 4 low, dan 4 high biasanya ya. Untuk tengah sini tambahan. Sini juga joknya udah diganti guys. Untuk sini ada laci penyimpanan. Sebelah sini juga ada, oh asbak ternyata. Head unit single din. Ini kita off-kan saja. Di sini ada socket lighter. Nah ini unik ya socket lighternya. Dan ada hazard. Oh hazard guys. Oh ya, untuk indikator lampu sen ternyata di situ ya. Indikator lampu sen. Di sini dia untuk wiper. Kita nyalakan coba. Oh ya, nih lampu sen. Ini wiper nih. Cuma mati ya guys ya. Harusnya ada 2 percepatan itu wipernya. Ini apa nih? Ya ini harusnya wiper ini. Cuma entah kenapa ndak mau ya nih ya. Harus gua starter dulu nih mobil ini ya. Kita nyalakan. Oh ya mati guys wipernya guys.
Oke, kita matikan aja, ngeri gue. Di sini ada, oh ini untuk mengeluarkan kunci. Oke, jadi nggak bisa langsung tarik guys. Nah ini ya, kalau udah gue gini ya, udah gue kontak on. Nah ini nggak bisa langsung gue tarik, harus gue tekan dulu. Nah ini, nah dia baru oning kunci stang ya. Ya gitulah pokoknya harus ditekan dulu baru kita bisa menarik kuncinya dari lubang kunci. Dan di sini ada tweeter tambahan, tapi ini dia soft touch loh, canggihnya dia ada ban soft touch di sini. Even bawaannya pun soft touch guys, meskipun ini sudah di red trim ya. Di sini spion biasa, di sini ada lampu kabin. Di sini ada penyimpanan, belum ada sun visor. Ada penyimpanan, ada hand grip juga. Untuk sini ada hand grip, ini gue yakin ini tambahan guys. Tambahan, ini ya seat beltnya sudah 3 point, tambahan sendiri. Tidak ada apa-apa lagi ya di mobil ini. Oh ya, untuk ini ya, nah ini bisa dibuka. Nah, seperti itu untuk memasukkan udara dari luar ya guys ya. Sebelah kanan tentunya juga ada nih. Ini ada sekring. Nah itu. Untuk setir dia sudah dijahit kulit, ini 3 palang dan ada tulisannya Land Cruiser. Oke lah. Yuk kita turun, ini bahkan lebih tinggi ketimbang truk-truk yang ada di Indonesia loh guys. Truk-truk yang elf gitu, yang kecil-kecil gitu ya. Ini adalah mobil tertinggi yang pernah gua review ya. Sebelumnya predikat itu dipegang oleh Isuzu Traga ya, Traga ataupun Kia itu apa sih, Kia Pregio apa Kia apa sih itu, lupa gue. Oh sorry, Kia Pick Up ya, itu pick up juga tinggi banget. Nah oke. Sudah gua liatin nih untuk belakangnya ya, kita lihat. Nah itu untuk kaca belakang ya, itu bisa dibuka. Gua males buat naik-naik ya, ini karena mobil tinggi banget. Bukanya itu bisa dicongkel dari dalam, itu tuasnya yang itu guys. Nah itu yang itu. Nah oke, udah ada apa-apa lagi ya. Kita lihat sebelah kiri, masih kasar banget loh ini untuk penutup pintunya. Kita lihat sebelah kiri. Nah nih, untuk sebelah kiri dia juga sudah ditambahin power window. Aslinya masih engkol ya, masih engkol. Ini ada speaker, ada hand grip ya. Ini lucu nih yang bawaannya, nih model karet gini doang. Yang ini tambahan. Nah ini untuk joknya juga sudah diganti, ada sliding, ada reclining dan sliding. Ini ada gardannya ini. Untuk lini tengahnya cekungannya gede banget ya, karena dia 4x4 juga sih. Depannya juga ada gardan. Dan disitu ada tuas transfer case-nya ya. Oke, mungkin sekian dulu review mobil Sultan ini ya, mobil Sultan. Even sampai sekarang pun mobil ini adalah mobil Sultan guys, karena harganya nggak main-main. Buat mobil tahun 80-an harganya bisa di bawah sini ya. Apalagi sudah cakep gini ya, meskipun kayaknya wipernya tuh mati ya, itu bisa dibenerin. Dan gua kesini ditemani oleh Moge ya, Moge atau Mocil ini, aduh, Mocil 155 atau Moge 155. Tadi bohong. Oke, mungkin sekian dulu reviewnya Toyota Land Cruiser FJ40 4200 cc inline 6. Mobil ini dijual
kalian sudah tahu harganya, sudah gua kasih tahu di bawah sini tadi. Oke, bagi kalian yang ingin beli mobil SUV atau Jeep ini ya, Jeep yang sudah menjadi barang langka sekarang dan incaran para kolektor, kalian bisa membelinya di Semarang Cars ya, itu Semarang Cars di garasi MAA itu di Banyumanik ya. Ini luas banget tempatnya dan mobilnya nih diparkir di sebelah sini ya, Toyota FJ40. Oke, kurang apa ya gua nge-review, udah ya, spion tuh masih biasa. Mungkin sekian dulu reviewnya. Mobil ini mahal bukan karena fitur-fiturnya ya, tapi karena heritage-nya sebagai Toyota Land Cruiser atau Toyota FJ40. Nenek moyang dari Toyota Land Cruiser yang ada sekarang dan nenek moyang dari Lexus LX 570 ya, yang sudah menjadi SUV Sultan itu. Oke, mungkin sekian dulu reviewnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fendernya ya besar banget ya, karena ini mobil off-road, dia sengaja dibuat fender yang sangat tinggi itu karena travel suspensi mobil ini ya panjang ya, karena mobil off-road juga. Dan ground clearance-nya ini ya, ground clearance dia sangat tinggi banget. Departure angle dan approach angle ini juga mendukung ya buat main kotor-kotoran atau main even untuk main batu-batuan pun nih masih bisa guys, sangat tinggi sekali mobil ini. Oke, ciao.